Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap Sultan ke istana. Alhamdulillah, diterima raja dengan baik. Mereka pun bercakap-cakap dengan ceria. Tiba-tiba terlintas di benak Sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Kegemaran Sultan untuk mengusili Abu Nawas pun kembali menggelitik. Kepingin juga mencoba kepandaian Abu Nawas sekali lagi, pikir baginda Sultan. Wahai Abu Nawas, titah Sultan, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti engkau aku beri hadiah 100 dinar, ucap baginda Sultan serius. Abu Nawas kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tetapi mengapa beliau memerintahkan itu? Pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi saja perintah itu. Baiklah tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba untuk menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu pun ia mohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, Abu Nawas ingin jalan-jalan santai. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong, dan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah juga untuk menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari, barulah ia menemukan perempuan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. Hai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Tanyanya lagi. Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Sultan agar membawa ibunya ke istana, padahal ibunya sudah meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari Sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Baiklah, kata si ibu tua itu, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu. Setelah Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan sebelum meninggalkan perempuan itu. Abu Nawas wanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu angkat baru itu, dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada Sultan. Waalaikumsalam Abu Nawas, jawab Sultan. Setelah itu, Sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Tanya Sultan. Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai? Benar tuanku, inilah ibu Pati. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari, padahal rumahnya sangat jauh. Itulah sebabnya Pati gendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti, meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung. Ibumu sangat tidak sopan, lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti. Sembah Abu Nawas, ya tuanku Syah Alam. Suami ibu Patik ini 99 bapaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. Ya tuanku Syah Alam, katanya. Adapun Pati ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Pati menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku.
Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa ngakak. Selanjutnya Sultan menyuruh Algojo untuk menghukum Abu Nawas dengan hukuman cambuk 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas berkata kepada Sultan, "Ya tuanku, hukuman apa yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku," kata Sultan. "Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapatkan dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang. Patik terimalah hukuman itu, tapi 50 seorang dengan perempuan tua ini." Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun, jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja," ujar Abu Nawas mengiba. Ya, terimalah pula bagianmu," ujar Baginda sambil tersenyum. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.